Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, puasa Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender Islam atau kalender Hijriyah. Bulan ini termasuk ke dalam 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syarat akan amalan serta pahala kebaikan. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullah yang artinya bulan Allah. Bulan ini syarat dengan pahala dan menjadi ladang amal kebaikan bagi sahabat muslimin yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan hari esok. Disampaikannya umur hingga datangnya bulan Muharram merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri, karena pada bulan Muharram terdapat banyak amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Tidak hanya mendatangkan kebaikan, namun juga akan menambah pahala, karena pada bulan Muharram semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk bersyukur atas nikmat tersebut adalah dengan cara mengerjakan berbagai amalan soleh serta meningkatkannya. Sesungguhnya muslim yang beruntung ialah muslim yang hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin. Bulan Muharram merupakan momen yang tepat untuk melakukan perbaikan diri dan menumbuhkan rasa optimisme untuk menghadapi hari esok. 10 hari pertama pada bulan Muharram merupakan hari-hari yang diagungkan oleh para ulama salaf. Abu Usman An-Nahdi mengatakan, adalah para ulama salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan 10 hari pertama bulan Muharram. Sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan, kaum muslimin dilarang untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah pada bulan ini. Kemudian, kaum muslimin juga dilarang menzolimi dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat, dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Berikut ini adalah beberapa amalan soleh di bulan Muharram yang dapat dilakukan oleh sahabat muslimin, dalam rangka memuliakan bulan Muharram dan memulai awal tahun dengan ketaatan. 1. Menunaikan ibadah puasa. Amalan pertama yang dapat dilakukan oleh sahabat muslimin di bulan Muharram ialah dengan menunaikan ibadah puasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa puasa di bulan Muharram merupakan ibadah puasa yang lebih baik setelah ibadah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 3 macam puasa sunnah yang dapat sahabat muslimin kerjakan di bulan Muharram. Yang pertama adalah puasa Tasua dan Asyura yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian, puasa sunnah selanjutnya ialah puasa Senin Kamis, serta puasa Ayyamul Bid atau pertengahan bulan yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 Muharram. Berkaitan dengan puasa Asyura, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa keutamaan puasa Asyura adalah dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura, beliau menjawab, puasa Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram yang disebut puasa Tasu'a, untuk membedakan dirinya dengan orang Yahudi yang hanya melaksanakan puasa
pada tanggal 10 Muharram saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Asyura dan memerintah para sahabat untuk melaksanakannya, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari tersebut, Asyura, adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insya Allah jika sampai tahun yang akan datang, aku akan saum pada hari ke-9-nya." Akan tetapi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum sampai tahun berikutnya, hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, sahabat muslimin hendaklah memperbanyak puasa sunnah pada bulan ini, terlebih pada hari Asyura atau 10 Muharram, yang memiliki keutamaan besar bagi siapa saja yang melakukannya. 2. Memperbanyak amal soleh. Bulan Muharram merupakan bulan yang syarat akan pahala dan menjadi ladang amal soleh bagi umat Islam, karena pada bulan Muharram semua pahala dilipat gandakan. Hal ini menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh pada bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Banyak sekali amal soleh yang dapat kita lakukan di bulan Muharram, misalnya menjenguk orang sakit, bersedekah juga berzikir. Bersedekah sangat dianjurkan pada bulan Muharram, terlebih lagi jika diamalkan pada hari Asyura. Alangkah baiknya jika mendahulukan bersedekah kepada keluarga terdekat, misalnya orang tua atau saudara kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, orang yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Pada bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk banyak mengingat Allah dengan bacaan zikir. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Selain itu, orang yang banyak membaca zikir akan dikelilingi oleh malaikat, yang menyelimutinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang di dalamnya berzikir menyebut nama Allah, melainkan malaikat mengepungnya dan menyelimutinya dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka sebagai golongan yang berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. 3. Memperbanyak taubat. Sebagai awal tahun, bulan Muharram dapat dijadikan sebagai momen bagi kita untuk melakukan introspeksi diri dan memperbanyak taubat kepada Allah atas segala khilaf yang dilakukan selama 1 tahun ke belakang. Taubat adalah bentuk penyesalan atas segala khilaf yang telah dilakukan baik disengaja ataupun tidak. Taubat juga dapat dipahami sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, dari perkara yang dibenci Allah secara lahir maupun batin, menuju perkara yang disenangi oleh Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan digantikan kejahatan-kejahatan pada tahun sebelumnya, dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dengan bertaubat, seseorang akan menyesali perbuatan dosa yang telah dikerjakannya, meninggalkannya, dan kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 4. Mempererat silaturahmi. Pada bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk mempererat silaturahmi dan menjalin hubungan baik dengan sesama muslim. Mempererat silaturahmi bisa mendatangkan rahmat, melapangkan rezeki juga memanjangkan umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman dan saling berpegangan kepada agama Allah, niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang senang diperpanjang umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dengan menjalin silaturahmi kita akan mendapatkan pahala, dan dengan silaturahmi pula, persaudaraan sesama muslim akan semakin erat dan kokoh. 5.
melakukan sedekah dan menyantuni anak yatim. Pada bulan Muharram, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah terhadap sesama, khususnya sedekah dalam bentuk menyantuni anak yatim. Ada sebuah tradisi di tengah masyarakat kita, pada 10 Muharram untuk menyantuni anak yatim, yang kemudian pada tanggal tersebut dinamai sebagai Lebaran Anak Yatim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan bersikap ramah kepadanya, serta bertutur kata yang manis. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan memaklumi kelemahannya, dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diberikan Allah kepadanya." Hadis riwayat At-Tabrani. Namun, menyantuni anak yatim hendaknya tidak dilakukan hanya pada bulan Muharram saja. Hanya saja pada bulan ini pahala menyantuni anak yatim mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah ulasan tentang beberapa amalan soleh yang dapat dilakukan pada bulan Muharram. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.